Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube Anak Agung Dwi Arsana. Di hadapan kita ini ada sebuah power supply untuk monitor Dell. Kayaknya ukuran Dell-nya 24 inch ya. Dan ini adalah monitor LED. Nah, monitor ini itu kerusakannya atau keluhannya adalah mati total. Dikatakan mati total karena dia tidak mau menyala dan tidak ada lampu indikator sama sekali di panel kontrol monitornya gitu ya. Nah, ini adalah power supply yang saya copot dari monitor Dell itu. Jadi kita lihat dulu tampilannya seperti ini. Di bagian belakangnya seperti ini, masih bersih ya, tidak ada bekas solderan atau apapun. Mungkin ada pencopotan komponen, tidak ada, belum ada kita lihat di sini. Semuanya masih bersih solderannya. Nah, sebenarnya apa ya cara perbaikan power supply sederhana atau perbaikan power supply untuk pemula itu sudah pernah saya posting ya di video beberapa tahun lalu gitu ya. Tapi mungkin kita akan ulang lagi di sini. Untuk teman-teman yang awam, saya juga masih awam. Jadi listrik itu kan masuk dari konektor di sini ya. Jadi ini listrik AC PLN masuk ke sini. Dia melewati fuse yang coklat ini. Teman-teman harus cek fuse-nya ini tidak putus. Kenapa saya katakan melewati itu? Karena jalur colokan listriknya ya itu ngelewatin ini, tembaganya ngelewatin fuse yang coklat di atas. Nah, itu dia. Jadi itu harus kita ukur. Kita sekarang coba ukur menggunakan avometer. Kita pinjam dulu. Ini kita pakai avometer dan kita setting di bagian ohm bisa, atau saya lebih suka di bagian dioda atau buzzer. Kita tes. Fuse-nya masih nyambung. Jadi teman-teman, kalau dia berbunyi bip dan juga angka menunjukkan 0, artinya fuse-nya nyambung atau jalur yang diukur tersebut masih nyambung. Terus kita lanjut. Setelah dari fuse itu, teman-teman bisa lihat dia menuju sini. Jalur konektor colokan AC-nya ini juga menuju ke komponen yang di sini. Nah, ini ada mungkin layout PCB yang bergerigi. Ini apa ya? Saya sering sebut spark gap gitu ya. Jadi untuk tegangan tinggi dia bisa loncat di sana gitu. Dan kita lihat komponen apa itu. Nah, itu adalah induktor ya. Itu untuk filter. Ini fuse aman, jadi dia lewat induktor. Kita pastikan juga induktornya aman. Jadi teman-teman dengar suara bipnya aja ya. Kita tes induktornya. Aman. Aman. Jadi induktor aman. Setelah masuk ke induktor, itu dia masuk ke ini, kiprok. Jadi di kiprok itu, kiprok atau dioda bridge, dia sebenarnya kiprok ada kaki 4 terdiri dari 4 buah dioda yang disambung secara jembatan atau bridge gitu ya. Nah, di sini sudah ada keterangannya, mana positif, mana negatif. Mungkin, nah itu dia. Positif, lalu AC negatif. Kita tes, pastikan dia tidak short. Tidak ada bagian yang short ya. Tidak ada sama sekali. Terus sekarang karena di bagian primer ini, di rangkaian penyearah ini tidak ada yang short dari awal kita cek, kita ukur dulu tegangan pada elko yang besar. Nah, ini output dari kiproknya ini.
positif negatifnya menuju ke kapasitor atau elko yang terbesar. Nih. Nah, ini dia. Ya. Baru masuk ke IC ini. IC untuk driver trafo primer trafo switchingnya. Kita pastikan dulu di elko yang paling besar di rangkaian ini itu ada tegangan sekitar 300 volt. Jadi kita nyalakan dulu listriknya, kita ngukurnya dari kaki ini aja ya. Mungkin saya miringkan seperti ini. Saya perlihatkan. Saya cari listrik dulu. Ini kita colokin. Oke. Oke, sudah saya colokkan. Nah, sebenarnya mati total di power supply itu belum tentu dia benar-benar mati gitu ya. Biasanya di rangkaian primer itu masih menyala. Atau kalau fuse-nya putus ya benar-benar total mati. Ini kita tes. Nah, ini ada tegangan 295 volt. Jadi rangkaian penyarah awalnya itu masih berfungsi. Ini saya sudah cabut listriknya dan pastikan bahwa elko-nya sudah turun tegangannya sebelum teman-teman megang-megang rangkaian di bawahnya ya, takutnya kesetrum nanti 200 volt lumayan. Sudah. Nah, kita lihat dulu. Mungkin kita akan abaikan dulu IC ini ya, karena saya mau ngecek tegangan output dari rangkaian sekunder dari trafo switchingnya ada apa enggak sih tegangannya, atau jangan-jangan nanti mainboard utamanya yang rusak atau yang mati gitu ya, padahal power supply-nya ada tegangan, bisa jadi. Jadi teman-teman bisa lihat di setelah trafo switchingnya di bagian sekundernya di sini ya, tegangan kecilnya ini ada batasnya. Jadi itu tegangannya sudah tegangan rendah ya, atau DC rendah. Nah, kita bisa cek ukur tegangannya dari katoda dioda penyarahnya. Ini ada dioda besar, ini ada dioda juga. Sedangkan yang kecil-kecil yang mirip dioda ini adalah induktor atau bisa sebagai fuse. Kadang fuse, kadang L gitu ya. Nah, di sini kebetulan tulisannya adalah F. Berarti itu digunakan sebagai fuse. Sedangkan ini L, induktor gitu. Jadi kita akan ukur tegangan dari katodanya. Katodanya yang mana sih? Katoda itu adalah yang bergaris putih. Jadi kalau teman-teman mau rumus cepatnya, tanda panah dioda mengarah kemana sih? Nah, arah tanda panah itu adalah yang positif, menghasilkan positif, gitulah simpelnya. Tapi kalau teman-teman belajar lagi ya pembahasannya lebih panjang. Kita akan nyalakan ulang lagi. Oke. Terus groundnya kita pasang ke ground. Jadi teman-teman juga harus mengetahui dulu groundnya di bagian mana gitu ya. Tadi saya sudah lihat ini adalah positif dan groundnya adalah di bagian ini. Sebenarnya kalau teman-teman lihat kabel merah kok ground gitu ya. Di sini kabel jumpernya ini itu belum tentu kabel merah adalah positif, kabel hitam adalah ground, belum tentu ya. Jadi kita ukur di sini nggak ada tegangan, jadi kita langsung ke katodanya, nggak ada tegangan. Katoda lagi satu. Ada tegangan sedikit tapi hilang lagi. Oke, jadi nggak ada tegangan, kita cabut dulu. Nah, udah kita cabut. Ini ya, jadi kita fokus ke rangkaian sekundernya dulu. Cara simpel untuk mengecek adalah kembali di bagian avometer ini, kita ubah ke buzzer atau dioda. Ini mode buzzer dioda ya. Satu probe negatif kita hubungkan ke negatifnya. Dan probe positif kita hubungkan ke katodanya atau positifnya. Nah, ini kayak positif untuk rangkaian driver backlight ya.
Kita akan ukur. Nah, kalau tidak salah di sini deh. Enggak. Oh iya. Nah, kalau tidak ada pergerakan apa di avometer teman-teman, artinya tidak konslet. Ya, teman-teman tahu kalau konslet itu dia akan menunjukkan angka 0 dan berbunyi. Oke, kita coba. Ini benar ground ya. Terus kita ukur ke katoda dioda yang lagi satu. Nah, katoda dioda yang ini itu menunjukkan bahwa short tegangan yang disuplai oleh dioda ini. Kita bisa langsung ukur di sini aja. Nah, ini short. Short itu maksudnya konslet ya. Nah, ini bolak-balik dia menunjukkan angka 0. Nah, coba saya akan copot dulu dioda ini. Kita akan copot diodanya untuk memastikan apakah diodanya ini memang short atau enggak. Kita perlu penyedotan timah. Sama timah kayaknya. Jadi kita sedot dulu. Kita akan cek. Biasanya karena di rangkaian itu ada komponen lain, bisa jadi shortnya itu gara-gara resistor atau komponen yang lain. Misalkan elko bisa jadi short juga. Atau kapasitor. Ini ujung soldernya kayak perlu solder baru deh. Jadi kita sedot. Oke. Ini dapat kena plastik kemarin, no? Iya. Ya teman-teman, kemarin ujung soldernya dipakai bolongin plastik, jadi dia nggak enak. Oke, sudah. Kita copot. Ini kayaknya panas. Oke, sudah copot. Sekarang kita akan ukur diodanya saja tanpa ada rangkaian yang lainnya. Coba. Nah, ini diodanya sudah rusak teman-teman ya. Coba kita lihat tipenya. SR 51515. Oke, kita akan ganti. Coba kita lihat. Nah, di sini saya nggak ada SR515, tapi saya ada SR 520-200 ya. Yang artinya kalau dilihat dari angka lebih besar. Teman-teman, ini nggak bisa ganti dioda ini dengan dioda biasa, nggak bisa. Jadi harus dioda yang frekuensi tinggi juga gitu ya. Dan ini memang untuk yang fast. Teman-teman bisa cek datasheetnya. Ketik aja di Google datasheet dioda SR515 gitu, atau 5200 gitu. Silahkan dicek. Nanti dia bakal kelihatan datasheetnya beda dengan dioda. Misalkan kita beli dioda 5 ampere gitu ya. Beda. Penyearah penyearah frekuensi rendah dan penyearah frekuensi tinggi itu beda. Ini kita coba pasang dulu. Ini kita tekukin kakinya kayak gini. Nah, sebelum masang kita pastikan dulu bahwa rangkaiannya ini tidak short. Caranya gampang aja, kayak tadi aja lagi. Nah, ini angkanya sudah tidak 0, artinya rangkaiannya tidak short, diodanya yang short gitu ya. Diodanya yang konslet. Kita pasang sesuai dengan tanda diodanya. Oke, sudah. Kita solder. Ini kayak kakinya. Sabar no. Tang potong. Oh iya. Ternyata sudah diambilin tang potong sama Dodo. Ini kayaknya perlu beli solder baru deh.
ujung aja ya. Ya udah teman-teman, kita potong, ingat dipotong. Udah, sekarang kita coba nyalain ulang. Nah, sekarang fokus kita adalah mengukur tegangan di katoda diodanya aja ya. Jadi saya pasang dulu kabel powernya. Apakah langsung keluar tegangan? Ini kita pakai avometer. Oke, saya colokin. Dan kita ukur. Negatifnya di sini lagi, positifnya di sini. Nah, sudah ada 18,9 volt kalau yang ini. Nah, ini juga ada 18,7. Jadi apakah ini bisa langsung menyalakan? Ini ada fuse lagi teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat, ini ada fuse. Saya matikan dulu. Oh enggak, kita harus ngecek juga nih tegangan di sini. Siapa tahu fuse-nya putus tanpa harus melihat di rangkaian belakangnya. Nah, ada juga. Berarti fuse-nya nggak putus teman-teman ya. Jadi cuma diodanya aja yang rusak, dioda yang ini. Kita sekarang coba nyalakan di monitor Dell-nya. Nanti saya akan videokan lagi. Oke. Oke, kita matikan dulu. Kita pindah kamera dulu. Dari banyak Del. Kayak apa? Nanti dong. Masa? Kau tahu nih? Kau tahu ya? Ini setting pada. Si hampir 50 Ya. Ini kabel poweran. Ya. Nah.